warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nadayani dari Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil perhitungan saya di UAS OTK 3. Di soal pertama yaitu tentang ekstraksi immiscible solvent. Di mana soalnya yaitu suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di stripping dengan korasin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stack tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal, sedangkan 90% dari nikotin awal sudah terstripping. Gunakan data keseimbangan dan tentukan jumlah stack teoritis yang diperlukan, dimana kita tahu bahwa 1000 kg per jam ini merupakan L0, kemudian 2% ini merupakan X0, dan 2000 kg per jamnya ini merupakan Vn plus satunya. Nah, kemudian kita plotkan, kita gambarkan, dan diketahuinya. Kemudian yang ditanya adalah jumlah stack teoritis yang diperlukan. Nah, langkah pertama yaitu kita menghitung L aksen dan V aksennya, di mana L aksennya yaitu kita menggunakan rumus L0 1 min X0, di mana ditemukan L aksennya sebesar 980. Kemudian untuk V aksennya kita menggunakan Vn plus 1 min Yn plus 1, di mana Vn plus 1-nya sudah diketahui dan Yn plus 1-nya pun sudah diketahui. Maka karena Yn plus 1-nya di sini nilainya 0, maka V aksen itu sama dengan Vn plus 1, yaitu 2000. Kemudian kita menghitung Y1-nya. Nah, untuk mencari Y1 yaitu kita menggunakan persamaan 12.7 12, di mana rumusnya adalah L aksen dikali dengan X0 ditambah V aksen dikali dengan Yn plus 1 sama dengan L aksen dikali Xn ditambah Vn plus 1 dikali dengan Y1. Kita masukkan masing-masing nilai L aksennya yaitu 980, X0-nya sebesar 20%, maka 0,02. Kemudian V aksennya 2000, Yn plus 1-nya 0, L aksennya, Xn-nya sebesar 0,002037, Vn plus 1-nya didapatkan 2000. Maka didapatkan dari perhitungan Y1-nya sebesar 0,008922. Setelah kita mendapatkan semua, maka kita menghitung stack teoritisnya. Nah, langkah pertama yaitu kita siapkan dulu grafik equilibriumnya. Kemudian kita plotkan masing-masing titik Xn, X0, Yn plus 1 dan juga Y1, di mana X0 ini diplotkan dengan Y1-nya. Kemudian Xn ditarik garis dari Xn ke X0. Ini merupakan garis operasinya. Setelah kita membuat garis operasi, maka kita menggambar plate-nya atau stick-nya, yaitu dari X0 kita tarik ke garis equilibrium-nya yang warna biru, yaitu kita tarik garis warna ungu, kemudian dari equilibrium kita tarik ke bawah sampai ke garis operasi lain. Begitu seterusnya sampai kita menemukan sebanyak 3 stack teoritis. Kemudian di soal kedua ini yaitu ada ekstraksi, di mana aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut solvent isopropyl ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah hitung laju alir aliran rafinat atau LN, hitung laju alir aliran ekstrak atau V1, kemudian hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak dan gambarkan jumlah tahap ekstraksinya. Nah, yang pertama yaitu kita gambarkan dulu inputnya, yaitu ada Yn plus 1 800 kg per hour, YaN plus 1-nya 0, YbN plus 1-nya 0, YcN plus 1-nya 1. Kemudian untuk outletnya diekstrak, ini ada V1-nya belum diketahui, YS1 belum, YB1 dan juga YC1-nya juga belum diketahui.
Dan di LO fitnya, ini LO diketahui 250 kg per hour, XA 0-nya 0,35, XB 0-nya 0,65, dan XC 0-nya 0. Kemudian di raffinate, LN-nya belum diketahui, XAN-nya 0,03, XBN-nya belum diketahui, XCN-nya belum diketahui. Nah, ditanya laju alir LN, V1, komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, dan jumlah tahapan ekstraksinya. Nah, langkah pertama yaitu kita menghitung dulu M-nya dari persamaan 12.7.1, di mana Ln ditambah dengan V1 sama dengan L0 ditambah dengan Vn plus 1. L0-nya 250 ditambah dengan Vn plus 1-nya 800, maka M-nya didapatkan 1050 kg per jam. Kemudian kita masukkan M-nya ke dalam persamaan V1 sama dengan M min Ln. Maka didapatkan persamaan 1 yaitu V1 sama dengan 1050 dikurangi dengan Ln. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari Ln-nya dengan persamaan 12.7.2, yaitu Ln dikali dengan XCN ditambah V1 dikali dengan JC1 sama dengan M dikali dengan XCN. Kita masukkan Ln-nya, XCN-nya yaitu 0,02 Ln ditambah dengan YC1-nya yaitu 0,87 dikali karena di sini V1 itu sama dengan 1050 min Ln, maka dimasukkan 1050 min Ln untuk V1-nya, sedangkan YC1-nya 0,87. Kemudian M dikali dengan XCM dan didapatkan Ln-nya yaitu sebesar 94 kg per jam. Kemudian langkah ketiga yaitu kita substitusikan nilai Ln ke persamaan 1. Jadi kita dari persamaan ke 1 ini kita mendapatkan nilai V1-nya yaitu sebesar 916,47 kg per jam. Dan untuk mencari asam asetat di rafinat yaitu 0,87 dikalikan dengan V1-nya, maka ditemukan asam asetat di rafinat sebesar 797,329 kg per jam. Nah, kemudian kita memplotkan grafiknya untuk mengetahui berapa plate yang harus ada. Nah, yang pertama yaitu kita memplotkan kurva kesetimbangan asam asetat dengan isopropyl ether. Kemudian kita plotkan masing-masing yang diketahui yaitu titik Ln-nya, titik L0-nya, titik Vn plus 1-nya, dan juga V1-nya. Kemudian kita hitung XAM dan juga XCM-nya. Di XAM kita mendapatkan 0,083, XCM-nya kita dapatkan 0,76. Nah, dari XAM dan XCM kita bisa mendapatkan titik M-nya. Di sini XAM dia sebagai sumbu X-nya dan XCM sebagai sumbu Y-nya. Maka didapatkan M-nya, titik M-nya ada di sekitar sini. Kemudian langkah ketiga kita mencari delta. Nah, mencari delta ini kita hubungkan grafik Ln dengan Vn plus 1-nya, kita luruskan terus, kemudian L0-nya V1 kita teruskan hingga bersinggungan dengan garis dari Ln, maka itulah deltanya. Maka titik ini adalah deltanya. Kemudian langkah berikutnya adalah menggambarkan jumlah stiknya. Ketika kita sudah mendapatkan titik deltanya, maka kita gambarkan jumlah stiknya, yaitu yang pertama dari titik V1 kita tarik garis lurus warna biru ini putus-putus menuju ke garis warna merah di equilibrium ini. Kemudian kita tarik garisnya ke kanan ke titik garis biru yang di sini. Kemudian kita tarik ke atas hingga ke garis warna biru di sini. Kemudian kita gambarkan di sini adalah titik L1-nya. Kemudian kita tarik lagi warna hijau ke atas sampai ke titik V1 lagi. Maka kemudian dari L1 kita tarik
ke delta, maka didapatkan V2. Kemudian dari V2 kita tarik lagi ke bawah hingga ke merah, kemudian kita tarik ke biru, ke garis lengkung biru ini, kemudian kita tarik ke atas lagi sampai menemukan titik L2-nya. Kemudian kita tarik lagi plate-nya, kita gambarkan stick-nya. Kemudian kita tarik lagi warna merah ke delta sebagai V3. Dan kita dapatkan begitu seterusnya hingga mendapatkan L4 karena sudah melebihi dari Ln dan V3 yang sudah menghimpit Vn plus 1-nya. Maka didapatkan sticknya yaitu sebanyak 4. Jadi yang dihitung adalah garis warna hijaunya ini. Kemudian soal nomor 3, ini ada leaching, di mana ikan kod mengandung 50% berat minyak atau feed solid. Nah, minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil eter untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan recovery melalui proses leaching multitahap sebagai berikut. Di mana laju alir umpan adalah 1000 kg per jam. Daging ikan kod aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak. Kemudian data hubungan antara N dan YA adalah sebagai berikut. Kemudian ditanya jika jika A adalah minyak, B adalah solid, dan C adalah etil eter, maka hitung laju alir aliran leaching solid, hitung komposisi minyak, dan juga tahap teoritisnya. Maka yang pertama kita menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Di sini ada feed 1000 kg per jam, A0-nya 50% sehingga didapatkan masanya 500 kg, B0-nya 50%, maka 500 kg, YA0 0,5, AN plus 1-nya 70%, A1-nya 95%, AN-nya 5%, maka didapatkan masing-masing A1 475 kg, AN-nya 25 kg. XAN plus 1-nya 0, XCN plus 1-nya 1, dan NN plus 1-nya 0. Di sini ditanya laju aliran liquid solid, komposisi minyak pada aliran outlet, dan jumlah tahap teoritisnya. Nah, kemudian di sini kita hitung Ln-nya yaitu BO ditambah AN, maka didapatkan 525 kg per hour. Untuk N0-nya ini B dibagi L0, maka 500 dibagi dengan 500 hasilnya maka 1. Kemudian kita menghitung slope-nya, yaitu didapatkan slope sebesar 20 kg solid per kilogram oil. Dan kita mencari nilai V1-nya. Dimana V1 ini 475 dibagi dengan 0,7, maka didapatkan 678,571 kg. Nah, karena solvent murni, maka nilai Vn plus 1-nya 1 akan sama dengan nilai C1-nya. Di sini kita menghitung C1 yaitu dengan cara V1 sama dengan A1 ditambah C1. V1-nya sendiri 678,571, A1-nya 475, maka didapatkan C1 sebesar 203,571. Maka nilai Vn plus 1-nya yaitu 203,57 kg. Kemudian mencari nilai N1. Di sini N1 yaitu dengan cara 203,571 dibagi dengan 678,571. Ini dihasilkan N1-nya sebesar 0,3. Dan untuk menghitung exit flow pada XA1 dan exit flow pada XAN, ini masing-masing didapatkan 70% untuk XA1 dan 4,76% untuk XAN-nya. Kemudian kita menghitung pada pertanyaan yang ketiga yaitu tahap teoritisnya. Nah, untuk tahap teoritisnya kita harus memiliki grafik equilibriumnya. Kemudian kita tentukan slope Ln-nya. Dari perhitungan ini kita dapatkan X yaitu sebesar 0,05 dan Y-nya 1. Kita plotkan di sini maka titiknya berada di sini. Kemudian kita tarik garis dari garis biru ke titik hingga ke sini. Kemudian kita tentukan titik V1-nya yaitu 0,7 dan 0,3. Nah, di sini 0,7 dan 0,3 ini ada di sini. Kemudian kita tarik garis hijau hingga bersinggungan dengan garis kuning. Kemudian kita buat plate-nya atau stick-nya, yaitu dari
garis hijau kita tabrakkan ke garis biru, kemudian kita tarik garis miring hingga bersinggungan dengan garis kuning dan garis hijau. Kemudian kita tarik yang kedua, yaitu dari perselisihan antara garis ungu dan garis hitam ini. Jadi bersinggungan antara garis ini, kita tarik garis ke atas hingga ke biru, menabrak yang garis biru, kemudian kita tarik lagi hingga bersinggungan dengan garis kuning dan hijau. Begitu seterusnya, sehingga kita mendapatkannya sebanyak 3. Ini 1, 2, dan ini yang ketiga. Baik, ini merupakan presentasi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.